Halo, selamat datang. Dalam video ini saya akan coba sharing atau mengajarkan bagaimana cara seorang trader mengendalikan rasa fear atau greed dalam trading. Jadi kita tahu rasa takut dan rasa rakus atau rasa tamak itu seringkali menjadi penghambat kita dalam trading. Seringkali kedua perasaan itu atau seringkali dibahas sebagai psikologi trading itu, dua feel itu seringkali mengacaukan keputusan kita dalam trading. Jadi dalam video ini saya coba share apa yang saya lakukan, apa yang saya pelajari selama lebih dari 10 tahun trading saham. Mungkin apa yang saya share bisa berguna, seperti itu. Jadi ide dari video ini muncul dari pertanyaan yang masuk buat di kolom komentar bicara bandar dari Vita 84. Jadi ini pertanyaannya. Bang Arga, sejak ikut workshop bandar pomologi, trading saya jauh lebih baik dan saya juga jadi jauh lebih tenang dalam trading karena sudah tahu bandarnya lagi ngapain. Tapi saya masih ngerasa profitnya kurang maksimal karena faktor greed saya. Boleh minta tipsnya untuk mengendalikan faktor greed dalam trading. Jadi di sini pertanyaan dari Ibu Vita ini eh, apa ya, Ibu Vita ini menunjukkan kalau beliau ini sudah berhasil mengendalikan rasa takutnya. Kalau versi beliau, karena beliau sudah tahu bandar saham atau yang mengendalikan harga saham yang dia beli lagi ngapain, dia sudah bisa mengendalikan rasa takutnya, tapi masih gagal mengendalikan faktor greednya, seperti itu. Jadi ini yang mau saya coba bahas dalam video ini, seperti itu. Karena kita tahu rasa itu juga seringkali muncul kayak gitu. Dalam video ini saya coba masuk membahas sendiri, mengajak kita untuk mengenal apa itu sebenarnya rasa fear, rasa takut, apa itu sebenarnya rasa greed, dan bagaimana kita menghandlenya. Seperti itu. Jadi saya kebetulan kita ada sharing kita punya workshop namanya Money Management and Psikologi Trading. Ini salah satu ininya pembelajaran psikologis dari sudut pandang psikologis apa itu fear. Fear itu part instinct, part learn, and part taught. Jadi insting itu apa? Ya, misalnya kalau kita tiba-tiba lagi tidur, tiba-tiba kita kebangun dan kita sesak napas, itu akan otomatis kita merasa takut. Itu rasa takut yang dari sudut pandang insting. Seperti itu. Ada juga rasa takut yang learn, yang kita pelajari dalam kehidupan kita. Rasa takut yang kita pelajari itu, misalnya kita pernah tenggelam di kolam renang, jadi kita takut untuk dekat-dekat kolam renang. Itu rasa takut yang dipelajari. Kita nggak harus tenggelam untuk merasa takut. Kita dekat kolam renang aja jadi takut. Jadi itu learn. Ada yang taught, yaitu dari yang apa ya, yang dari menganalisa, dari mempelajari sesuatu, memahami sesuatu, nggak harus kita alami, tapi jadi takut. Itu rasa takut. Itu bagian-bagian dari rasa takut. Jadi sebagai trader kita harus belajar mengendalikan rasa takut atau menghindari rasa takut. Mengendalikan dan menghindari. Jadi karena kenapa trader manapun kalau kalau dalam posisi ketakutan akan melakukan, ini ada penjelasannya lagi dari sudut pandang psikologis, cuman tentunya terlalu panjang kalau dibahas. Intinya trader yang dikuasai rasa takut yang berlebihan itu bisa atau akan, tergantung rasa takutnya, membuat keputusan yang gila. Keputusan yang gila itu bisa membuat dia jadi untung besar atau rugi besar. Tapi yang pasti, kalau keputusan gila itu berulang-ulang, akan menghasilkan kehancuran. Mungkin 3 kali keputusan gilanya berhasil untung. Tapi karena namanya keputusan gila tanpa perhitungan, di keempat dia akan menghancurkan, 3 keberhasilannya akan sirna sama kehancuran keempat. Jadi rasa takut itu harus misalnya dikendalikan. Dikendalikan atau dihindari. Misalnya dihindari. Kita tahu tadi di sini dijelaskan rasa takut itu bisa learn.
Learn itu apa? Ya kita, kalau misalnya saya pribadi punya pengalaman buruk di saham-saham Bakri Group. Jadi, pengalaman saya setelah pengalaman buruk itu terjadi, kalau saya beli saham-saham Bakri Group, saya langsung punya rasa takut yang lebih dari normal. Saya punya rasa takut lebih dari normal. Dan karena saya tahu rasa takut itu berbahaya, dan kalau kita takut ujungnya kita nggak bisa menganalisa dan berpikir, saya menghindari saham-saham Bakri sampai sekarang. Itu menghindari dari pengalaman masa lalu. Jadi kalau Anda udah pernah rugi besar dan trauma di satu saham, kalau Anda fokusnya bermain aman, menghindari rasa takut, nggak usah beli saham itu lagi. Cari saham lain. Itu pertama. Atau rasa takut juga bisa ditimbulkan dari apa pembelajaran kita, pemahaman kita, atau cerita-cerita orang dan lain-lain yang diajarkan ke kita. Contohnya, saya pernah ngalamin beberapa waktu lalu, saya pernah udah cukup lama, mungkin 7 8 tahun 9 tahun yang lalu, saya pernah beli saham namanya TMPI. TMPI itu kepanjangannya apa? Saya lupa kepanjangannya apa TMPI itu. Cuman perusahaannya dulu Agis terus apa, tapi kenapa TMPI itu, kalau ditanya investor pada saat itu, TMPI artinya apa? Taman Makam Para Investor. Sekarang udah di listing, udah dimakamkan beneran. Cuman TMPI itu sering, kalau tanya trader apa itu TMPI, Taman Makam Para Investor, karena ada banyak banget investor retail yang nyangkut di situ sejak tahun 2000-an terus sampai 2005, 2010, 2020, akhirnya 2019 dia delisting. Banyak banget yang jadi korban di saham Taman Makam Para Investor. Pada saat beli itu saya belum pernah rugi di TMPI. Cuman karena saya diajarkan taman ini perusahaan yang Taman Makam Para Investor, jadi ketika saya nyangkut saya takutnya luar biasa dan membuat keputusan gila yang luar biasa. Pada saat itu kalau nggak salah saya beli saham itu di 70 atau 80. Setelah saya beli, waktu itu secara bandarmologi bagus. Setelah saya beli, harga sahamnya naik sedikit, udah itu turun sampai hampir ke 50, 52. Itu saya takutnya luar biasa. Uang itu akhirnya saya cut loss semua, takut dimakamkan beneran di 50. Dan gak lama setelah itu, sekitar 6 bulan setelah itu, harganya naik sampai 500. Harganya naik sampai 500, itulah Taman Makam Para Investor. Cuman saya belum punya pengalaman, cuman saya takut. Itu rasa yang takut. Jadi saran saya, kalau Anda itu janganlah trading di saham-saham yang Anda percaya itu jelek meskipun Anda belum merasakan, atau Anda tahu itu saham busuk. Saya nggak bilang trading saham busuk nggak bisa untung, bisa. Tapi tentunya orang yang berhasil trading di saham-saham busuk, perusahaan abal-abal yang harganya sahamnya naik, adalah mereka yang nggak takut. Saya nggak terlalu takut trading di perusahaan abal-abal. Ada yang sangat takut. Kalau yang sangat takut ya jadi, wah itu abal-abal, langsung takut. Wah uang gue di itu langsung takut, mendingan jangan. Jadi itu langkah menghindari rasa takut. Itu. Selanjutnya ada juga atau insting, kalau misalnya insting itu kalau misalnya kita beli saham lagi asik-asik trading, misalnya kita beli tiba-tiba auto reject bawah, itu akan otomatis takut kok crash kayak gitu. Jadi saran saya, kalau mau menghindari itu, carilah saham-saham yang at least kemungkinan jatuh atau terbang tiba-tibanya kecil. Itu pun bisa. Itu satu. Ada juga cara menghindari. Kalau Anda menghindari rasa takut, masih banyak kok saham lain yang bisa beli yang Anda nggak takut, yang kemungkinan Anda untung di situ, kemungkinan Anda menggunakan ilmu Anda, logika Anda yang dipelajari akan jauh lebih besar, jadi Anda bisa fokus saham itu. Atau rasa takut juga akan berkurang ketika Anda sudah mengenal. Contohnya, saya ketika beberapa waktu yang lalu, saya pertama kali itu ini diving, nyelam. Saya waktu itu cukup ekstrim, saya nggak pernah les nyelam karena malas, nggak pernah les nyelam. Tiba-tiba saya ke Bali, saya diving, nyelam aja kayak gitu.
Waktu itu kita satu tim sama-sama tim CTS. Waktu itu kita pas mau nyelam, saya yang pertama ini karena saya paling nggak takut. Tapi saya ingat banget gitu, saya nggak ngerasa bakal takut. Tapi ketika pertama kali nyebur, ya siap ya gitu. Saya diajarin teorinya, siap ya nyemplung. Wah itu saya takut banget pas pertama. Kenapa? Kenapa saya takut? Karena saya belum pernah ngalamin, saya cuma dikasih tahu teorinya, belum pernah ngerasain namanya nyelam di bawah air. Itu ketakutan lain. Jadi karena belum pernah. Sekarang saya pengen lagi nyelam. Saya pengen lagi nyelam, saya cukup enjoy nyelam. Karena jadi rasa takut itu hilang setelah saya merasakan, setelah saya memahami, setelah saya menguasai. Orang pertama naik motor, naik mobil akan takut, tapi setelah lama jadi refleks. Jadi ini biasa kayak gitu. Jadi itu pun jadi tipsnya apa? Itu sebabnya saya dalam semua video saya mengajarkan kuasai teknik sendiri. Pelajari sendiri, cari gaya trading Anda sendiri yang paling pas dengan Anda. Karena kalau Anda menguasai satu metode yang Anda percaya, Anda yang percaya loh. Anda yang percaya, kepercayaan yang terbangun sendiri, rasa takut akan jauh lebih berkurang. Saya nggak terlalu takut trading perusahaan yang mungkin semi-semi abal-abal karena saya understand bagaimana metode bandarnya bergerak dan lain-lain. Atau contoh bandar adalah sosok yang menakutkan bagi seseorang yang nggak kenal trading saham. Orang yang ngatur-ngatur harga saham bisa nerbangin atau ngebanting kapan aja menakutkan bagi yang nggak kenal. Tapi bagi yang kenal, bandar adalah sosok yang sangat menyenangkan dan membuka peluang begitu besar untuk kita untung di bursa saham. Jadi understanding tentang banyak hal atau pemahaman akan metode Anda itu pun akan mengurangi rasa takut Anda. Itu rasa takut. Kayak gitu. Jadi itu dan seringkali kalau Anda pakai satu metode yang hanya Anda dengar untung, kata teman untung, atau Anda dengar video YouTube ngerasa saya orang baik dengar saya, itu nggak cukup untuk membuat Anda menghilangkan rasa takut ketika harga saham nggak sesuai dengan harapan Anda. Seperti itu. Jadi mendingan Anda alami sendiri, Anda pelajari sendiri, Anda timbang-timbang sendiri. Jangan percaya siapapun termasuk saya, percayalah diri sendiri Anda. Anda boleh mendengar banyak orang, boleh mencari ramuan dari banyak orang, silahkan. Anda boleh belajar dari banyak orang, silahkan. Tapi yang harus menemukan metode paling cocok bagi Anda itu Anda, karena Anda yang butuh percaya, bukan saya. Atau bukan orang lain. Seperti itu. Jadi Anda yang harus milih sahamnya, Anda yang harus belajar. Itu pertama. Oke. Selanjutnya, rasa greed. Greed atau rakus. Nah, ini sebenarnya greed itu adalah greed itu sebenarnya apa? Bukanlah satu perasaan yang bisa Anda rasakan seperti rasa takut. Menurut saya greed itu rasa rakus lebih jadi kambing hitam daripada feeling. Anda pada harinya, pada detiknya Anda nggak ngerasa Anda greed. Takut, Anda bisa merasakan ketika takut Anda merasa, wah gue takut banget, takut jatuh lagi, takut. Tapi greed, rakus, tamak itu bukan Anda yang rasakan bukan sesuatu yang Anda rasakan pada saatnya. Kayak gitu, greed seringkali jadi kambing hitam. Contohnya kayak gini. Anda beli saham di 1.000. Terus naik ke 1.500. Di 1.500 Anda nggak jual karena berharap naik lagi. Tiba-tiba jadi turun ke 1.300. Terus apa yang Anda rasakan di situ? Anda nyesal. Sialan gara-gara gua greed, gara-gara rakus pengen untung banyak, harusnya jual di 1.500, sekarang jual 1.300. Yang disarahin greed, karena Anda greed, Anda nggak ambil profit di 1.500, sekarang tahu rasa di 1.300. Itu seringkali dianggap greed. Ada satu, tapi bukan cuma itu yang sering dianggap greed. Kadang-kadang kita beli di saham 1.000, nyampe 1.300 kita jual.
Kita jual pas harga sahamnya 1.300, langsung profit taking. Setelah profit taking, harganya naik ke 1.500. Anda merasa sih, waduh sialan karena gua greed. Di 1.300 dijual, enggak dijual karena Anda merasa karena gua pengen cepet-cepet untung, pengen ngambil untung, jadi nggak let profit run. Nggak let profit run karena greed, karena rakus, akhirnya harga malah naik, saya jadi nggak kebagian. Jadi lucu kan? 1.500 nggak jual karena pengen naik, akhirnya 1.300 Anda nyesal. 1.300 nggak dijual karena 1.300 dijual atau naik 1.500 Anda nyesal lagi. Jadi itu greed. Jadi greed itu penyesalan yang terjadi setelah Anda tahu masa depan di depannya kayak gimana. Jadi bukan yang Anda rasakan. Bukan yang Anda rasakan rasa greed itu. Jadi itu bukanlah Anda yang rasakan, dan ketika sesuatu tidak sesuai harapan kita, kita seringkali menganggap itu greed. Jadi untuk hal rakus, tamak atau greed, apapun istilahnya, tamak atau greed, itu yang harus Anda handle adalah penyesalannya. Penyesalannya lah yang harus dihandle, bukan rasanya. Kalau takut kan Anda rasakan, Anda harus menghandle rasanya kan, harus menghandle ketakutannya, harus menghindari. Kalau greed itu sudah terjadi, Anda menyesal. Yang butuh Anda lakukan ya jangan menyesal. Karena Anda nggak tahu ketika Anda greed, ketika masih ongoing. 1.300 nggak dijual naik ke 1.500 nyesal. Harusnya saya let profit run. Karena saya greed, saya jual duluan. 1.500 nggak jual, turun ke 1.300 nyesal karena gua pengen untung gede, lebih gede lagi, akhirnya nggak dijual 1.500, sekarang harus dijual 1.300. Jangan seperti itu. Penyesalan, jadi jangan menyesal. Untung kok nyesal gitu kan, kadang-kadang kita keterlaluan gitu sebagai trader. Ya kita semua termasuk saya, keterlaluan dapat untung aja nyesal. Kayak gitu. Jadi kita rugi nyesal, untung nyesal. Repot banget, jadi penuh trading, penuh penyesalan, dan penyesalan itu nggak akan membuat Anda jadi trader yang lebih baik. Analisa Anda nggak akan tajam kalau Anda trading penuh penyesalan. Strategi Anda nggak akan lebih matang kalau Anda trading penuh penyesalan. Untung nyesal, rugi nyesal. Itu pertama. Dan penyesalan itu juga seringkali rasa greed, rasa tamak, kadang-kadang ada juga yang memicu. Itu bisa kita hindari. Misalnya memicu, kalau di Indonesia ini banyak sekali forum-forum saham, grup-grup saham yang menurut kalau kita sih ini kalau kita di kantor sih, di tim kita bilang itu grup saham ini racun banget. Saya nggak usah bilang sahamnya. Kenapa? Karena di situ banyak banget orang yang pamer screen cap, pamer keuntungan, untung sekian persen, untung sekian juta, untung. Bagi saya itu racun. Bagi saya. Karena apa? Itu akan memicu rasa iri bagi kita. Kadang-kadang saya ketemu banyak orang trading tujuannya buat beli saham BRI, beli BCA, beli Telkom, beli Unilever. Tujuannya baik-baik, trading di saham blue chip karena percaya lama-lama naik. Karena buat investasi jangka panjang, buat hari tua dan lain-lain. Cuma karena masuk ke grup-grup saham toksik yang pada pamer screen cap, yang beli saham ajaib-ajaib, wah Friend terbang, Tele terbang, Bex terbang, dan Bumi terbang. Jadinya beli saham kayak gitu semua. Jadi grup-grup saham toksik itu Anda bisa lihat diri Anda sendiri. Kalau Anda merasa jadi terpengaruh, jadi trading nggak sesuai dengan metode Anda, pilihan Anda, pertimbangan Anda, karena Anda masuk ke grup itu, keluar dari grup itu. Apapun grupnya. Apapun grupnya, karena itu toxic. Bagi saya sih itu. Dan seringkali itu masalah bagi banyak orang. Saya pribadi, saya ada akun sosmed saya, Facebook saya, ini kadang-kadang saya pakai, kadang-kadang tim customer care yang pakai gitu. Cuman kadang-kadang kalau saya yang pakai, dan saya lihat ada seseorang pamer screen cap, saya langsung hidden orangnya. Saya nggak mau tahu lagi dia ngomong apa ke depan.
Kalau dia pamer screen cap atau kadang-kadang kasih kesempatan lah, kalau dia biasa ngasih konten bagus 1-2 kali, kalau udah 2 kali ngasih, saya hidden seterusnya. Karena itu nggak ngebantu saya dalam trading. Saya nggak jadi bisa menganalisa ke banda lebih baik kalau saya iri ngeliat kok itu untung besar, kok saya nggak sebesar itu. Jadi hindari orang-orang seperti itu karena itu akan memicu faktor greed Anda kan. Anda menyesal lagi, gua untung 3 juta kok orang lain untung 5 juta, itu greed lagi, itu satu. Dan terakhir, walaupun Anda sudah ini pengalaman saya, walaupun Anda sudah keluar dari grup-grup toksik itu, yang seringkali toksik lah ya, ngeracun otak kita, seringkali pengalaman juga saya tetap masih nyesal. Kenapa ya saya ini harusnya untung 10 juta, jadi turun jadi cuma untung 7 juta dan lain-lain. Karena pada akhirnya kita tahu uang adalah sesuatu yang nggak pernah cukup. Pengalaman saya misalnya dulu saya trading dari mahasiswa, mulai kerja, saya pengen banget punya tabungan 10 juta. Ada di tabungan saya uang 10 juta, jadi kalau ada apa-apa saya punya pegangan. Setelah saya punya 10 juta, saya pengen lagi 10 juta, 11 juta, jadi nggak se-happy itu lagi ternyata. Ketika reach angka 10 juta, kita ngejar lagi, coba pengen someday saya punya 100 juta di tabungan. Setelah sampai 100 juta, pengen lagi lebih banyak. Saya ingat banget. Mungkin setelah 100 juta pengen punya 1M. Setelah punya 1M, biasanya pengen punya 10M di tabungan. Biasanya pengalaman dan teman-teman, kalau mereka yang punya 10M, biasanya udah nggak pengen miliar lagi, udah malas, udah mainnya USD. First $1 juta pertama, 10 juta dolar pertama, dan nggak selesai-selesai. Itulah uang. Uang nggak pernah cukup. Begitu juga dengan keuntungan kan. Untung 10 juta, mungkin pertama happy, lama-lama nggak cukup. 11 juta, 12 juta, 13 juta, segala macam. Nggak salah, saya nggak bilang salah punya duit banyak. Nggak salah sama sekali, cuman langkah sangat sia-sianya kehidupan kita, keseharian kita, pemikiran kita. Kalau kita dibuat stres karena kita berlari sekuat tenaga di tangga yang nggak pernah ada ujungnya. Seperti itu. Di tangga, jadi sangat-sangat menurut saya sia-sia. Mungkin bagi orang lain berguna silahkan, cuman bagi saya sia-sia. Kalau stres ya, kalau Anda mau berjuang terus mendapatkan uang terus, saya pun sampai detik ini cuman saya nggak buat itu jadi stres saya. Jadi saya gagal kalau misalnya nggak sampai 1 juta dolar di umur berapa saya ngerasa gagal, kayak gitu. Menurut saya itu sangat ini. Jadi kayak lari setengah mati, stres setengah mati, depresi karena naik tangga yang nggak ada, yang kita tahu nggak pernah ada ujungnya. Terus gimana caranya tips supaya kita bisa berhenti di situ? Kalau Anda mungkin merasakan bagian dari itu, jadi saya punya tips pribadi yang saya dapat. Jadi kalau di agama saya ada yang ngajarin mau mengatakan cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Itu yang saya selalu jadi pegang. Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Bukan uangnya, tapi rasa cinta akan uang adalah akar dari kejahatan. Uangnya nggak masalah, tapi jangan cinta akan uang. Dan saya tahu juga kejahatan adalah akar dari musibah. Kalau kita cinta akan uang, lama-lama kita akan mengalami musibah. Kalau kita trading dengan cinta akan uang, bisa-bisa di akhir kita akan bangkrut. Walaupun mungkin akan sempat naik, tiba-tiba kalau kita punya itu, kita akan bangkrut. Apa caranya, tipsnya? Saya pribadi, yang saya rasakan, yang saya lakukan dari dulu adalah, kalau Anda mau punya uang, mau menghilangkan rasa cinta akan uang, bukan menghilangkan uangnya ya, cinta akan uang, salah satu tips yang saya rasa sangat berguna buat saya adalah berikan uang Anda.
Berikan sebagian uang Anda kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada siapapun, kepada keluarga dan lain-lain. Karena dengan memberikan uang Anda, mendonasikan uang Anda, kalau saya misalnya ngasih di agama, saya ngasih persembahan, ngasih perpuluhan, mungkin kalau di Muslim ngasih zakat dan lain-lain, saya percaya rasa cinta akan uang Anda pelan-pelan akan terkikis, pelan-pelan akan turun. Anda stress trading Anda akan berkurang, dan kesulitan Anda dalam trading, penderitaan Anda dalam trading itu akan membuat Anda menjadi trader yang lebih baik. Jangan salah, Warren Buffett juga ngasih miliaran dolar buat donasi, buat kemanusiaan. George Soros juga seperti itu, dan banyak lagi seperti itu. Dan saya kenal begitu banyak orang kaya, dan banyak dari mereka juga begitu banyak orang yang sangat suka suka memberikan uangnya buat membantu orang, dan gak pernah seorang pun saya menemukan orang hidup miskin karena membantu orang. Jadi menurut saya greed itu kenapa ada greed? Karena ada rasa cinta akan uang, dan cinta akan uang bisa dibunuh, bisa dikurangi, diperkecil kalau Anda memberikan uang Anda buat orang yang membutuhkan. Siapapun itu, mungkin ke keagamaan atau ke yayasan, panti asuhan atau lain-lain. Saya pribadi terus melakukan itu sampai detik ini, dan bahkan 2-3 tahun terakhir saya mikir apakah saya mau buat yayasan atau enggak gitu, karena saya ngerasa semakin banyak ini saya bingung lama-lama memberikannya ke siapa. Tapi saya tahu saya punya yayasan pun saya nggak punya kompetensi untuk, mungkin ada uangnya cuman nggak kompetensi untuk ngebaginya, dan saya mencari yayasan. Akhirnya puji Tuhannya beberapa bulan terakhir saya merasa menemukan yayasan yang tepat untuk saya bisa memberikan bagian dari keuntungan saya atau uang saya buat ini, karena cinta akan uang itu akar dari musibah menurut saya. Jadi saya pengen stay safe terus ini, dan saya melakukan itu. Itu tips dari saya, dan menurut saya, pengalaman saya, ini works di setiap season Anda. Mau modal Anda 1 juta, modal Anda 10 juta, modal Anda 50 juta, itu akan works every time. Seperti itu. Akan works every time. Tentunya orang yang kita mainnya persentasi kan. Orang yang modalnya 1 juta, ketika Anda mau memberikan 100.000 buat kebutuhan orang lain, buat memenuhi kebutuhan orang lain, itu udah 10%. Orang yang 10 miliar berarti ngasihnya 1 miliar. Efeknya sama besarnya. Karena ya yang sama itu persentasinya. Uangnya bisa beda, dan menurut pengalaman saya pribadi ini works every time. Oke. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu Anda merasakan kalau Anda merasakan masalah fear dan greed selama ini, mudah-mudahan tips saya ini bisa works buat Anda. Silahkan coba kalau mau. Saya percaya ini akan membuat Anda menjadi trader yang lebih baik. See you next time.